Sistem mata pencarian si junjung pada umumnya bertani. Makanya cagar tanda benda adanya bakau adat, suatu proses wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas hasil panen yang dimiliki dan didapatkan oleh masyarakat. Adanya arak-arakan yang panjang lebih kurang 1 kilo. Ibu-ibunya menjunjung dulang dengan pakaian adat dan sebuah tempat pelaksanaan makan bersama dan berdoa bersama untuk mensyukuri hasil panen dan berdoa kembali untuk proses bertani pada tahun selanjutnya. Namun seiring berjalannya waktu, terjadinya berbagai perubahan yang mempengaruhi sistem mata pencarian masyarakat Sijunjung. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perubahan adalah perkembangan teknologi pertanian dan perkebunan. Penggunaan alat pertanian yang lebih modern seperti traktor dan mesin panen menggantikan alat tradisional yang memungkinkan petani untuk bekerja lebih efisien dan meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, pada masa penjajahan Belanda, sistem tanam paksa diperkenalkan. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman tertentu seperti kopi, karet, dan tebu untuk memenuhi kebutuhan ekspor kolonial. Sistem ini mengubah pola pertanian tradisional menjadi lebih komersial dan terarah pada pasar internasional. Cara masyarakat Sijunjung pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang, sistem mata pencarian masyarakat Sijunjung mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan zaman dahulu. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti modernisasi, perkembangan teknologi, serta pergeseran pola hidup masyarakat yang semakin terintegrasi dengan pasar global. Pertanian masih menjadi salah satu mata pencarian untuk masyarakat Sijunjung meskipun telah mengalami beberapa perubahan. Sektor pertanian, khususnya padi dan hortikultura, terus berkembang tetapi juga dengan teknologi lebih modern. Padi tetap menjadi komoditas utama yang dibudidayakan oleh petani di Sijunjung. Namun dengan adanya penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern seperti penggunaan traktor, pupuk kimia, dan sistem irigasi yang lebih baik, hasil pertanian semakin meningkat. Masyarakat Sijunjung kini sudah mulai menerapkan sistem pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk meningkatkan hasil pertanian. Hortikultura. Selain padi, tanaman hortikultura seperti cabai, sayur-sayuran, dan buah-buahan tetap menjadi komoditas penting. Para petani juga mulai mengembangkan pertanian organik yang lebih ramah lingkungan dan menanggapi kebutuhan pasar yang semakin menyukai produk-produk alami. Perkebunan juga tetap menjadi sektor penting bagi ekonomi Sijunjung, meskipun dengan perubahan komoditas dan metode yang lebih modern. Perkebunan karet masih ada, namun tidak lagi dominan seperti pada zaman dahulu. Produksi karet banyak dipengaruhi oleh fluktuasi harga internasional dan persaingan dengan negara lain. Namun, sebagai masyarakat masih mengandalkan perkebunan karet sebagai sumber pendapatan. Kelapa sawit. Selain karet, perkebunan kelapa sawit kini menjadi salah satu komoditas utama Sijunjung. Pengembangan perkebunan kelapa sawit banyak menarik perhatian masyarakat karena permintaan pasar yang tinggi. Kopi dan coklat. Kopi dan coklat masih menjadi tanaman perkebunan penting. Kopi Sijunjung yang dikenal dengan kualitasnya mulai berkembang pesat dan masuk ke pasar internasional. Selain itu, coklat mulai dibudidayakan sebagai komoditas unggulan yang memberikan nilai jual tinggi. Terjadinya perubahan sistem mata pencarian. Perubahan sistem mata pencarian di Sijunjung dapat dipengaruhi oleh sebagai faktor yang berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, politik, dan lingkungan. Berikut ada beberapa penyebab utama terjadinya perubahan sistem mata pencarian di daerah tersebut. Yang pertama itu perubahan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Salah satu faktor yang penting mempengaruhi perubahan mata pencarian adalah kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Misalnya pembangunan infrastruktur yang lebih baik seperti jalan raya dan fasilitas transportasi dapat membuka akses pasar yang lebih luas, sehingga mempengaruhi pola konsumsi dan produksi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang mendorong sektor industri atau pariwisata juga bisa menyebabkan perubahan pada mata pencarian. Dari yang awalnya berbasis pertanian menjadi lebih berfokus pada sektor jasa atau manufaktur. 2.
Perubahan teknologi dan inovasi. Perkembangan teknologi seperti penggunaan mesin pertanian yang lebih modern atau penggunaan teknologi informasi dalam sektor perdagangan biasanya mengubah pola mata pencarian masyarakat. Contohnya, pertanian yang sebelumnya menggunakan alat tradisional beralih ke teknologi yang lebih efisien untuk meningkatkan produk dan pendapatan. 3. Perubahan dalam sumber daya alam. Sumber daya alam seperti hutan, pertambangan, dan hasil laut yang ada di Sijunjung dapat berperan besar dalam perubahan pencarian. Misalnya, ketika sektor pertanian atau perkebunan mengalami penurunan hasil, faktor cuaca atau penyakit tanaman, masyarakat bisa beralih ke sektor lain seperti pertambangan dan sektor jasa. Penurunan ketersediaan sumber daya alam seperti hasil pertanian yang tidak menguntungkan juga bisa mendorong perubahan mata pencarian. 4. Perubahan sosial dan budaya. Proses urbanisasi yang terjadi di daerah Sijunjung dengan semakin banyaknya penduduk yang berpindah ke kota atau pusat-pusat ekonomi lain dapat mempengaruhi pola mata pencarian. Masyarakat sebelumnya mengandalkan pertanian mungkin akan beralih ke pekerjaan di sektor industri atau perdagangan di kota. Selain itu, perubahan pola pikir dan pengaruh budaya luar melalui media sosial juga dapat mengubah minat masyarakat terhadap jenis pekerjaan tertentu. Di globalisasi dan keterbukaan pasar. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap perubahan pola ekonomi dan mata pencarian. Akses terhadap pasar global yang lebih terbuka serta adanya perusahaan multinasional berpotensi di daerah tersebut membuat masyarakat beralih di mata pencarian internasional ke pekerjaan di sektor-sektor yang lebih terkait dengan globalisasi seperti perdagangan dan industri. Dampak positif dan dampak negatif sistem mata pencarian masyarakat Sijunjung. Dampak positif. Yang pertama itu peningkatan pendapatan. Beralihnya mata pencarian dari sektor pertanian tradisional ke sektor lain, seperti perdagangan, industri, pariwisata dapat membuka peluang pendapatan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Misalnya, sektor pertambangan atau perkebunan besar dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, yaitu diversifikasi ekonomi. Dengan mengubah mata pencarian, ekonomi masyarakat menjadi lebih beragam dan tidak terlalu tergantung pada sektor saja. Ini bisa memperkecil resiko yang muncul akibat ketergantungan pada pertanian, yang kadang terpengaruh cuaca buruk atau hasil pertanian yang tidak stabil. 3. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum. Perubahan sistem mata pencarian sering diikuti oleh pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi baru, seperti pembangunan jalan, pasar, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. 4. Itu pengembangan keterampilan dan pendidikan. Masyarakat yang beralih di sektor baru seperti industri atau jasa dapat memperoleh keterampilan tambahan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang pendidikan lebih lanjut. Dampak negatif. Yang pertama yaitu kehilangan identitas budaya dan tradisi. Perubahan sistem mata pencarian dapat menyebabkan pergeseran pola hidup dan budaya masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan atau gaya hidup modern. Yang kedua itu ketergantungan pada sektor tertentu. Jika masyarakat beralih ke sektor ekonomi yang sangat bergantung pada pasar global atau kebijakan pemerintah, misalnya pertambangan atau industri besar, mereka bisa menjadi rentan terhadap perubahan harga atau kebijakan luar negeri yang mengurangi sektor tersebut. 4. Kerusakan lingkungan. Sektor baru yang berkembang seperti pertambangan atau perkebunan besar sering kali membawa dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah. Hal ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. 5. Itu meningkatkan ketimpangan sosial. Peningkatan pendapatan di beberapa sektor bisa menyebabkan kesenjangan ekonomi antara mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan mereka yang tidak. Hal ini bisa memperburuk ketimpangan sosial dalam masyarakat. Pada zaman dulu, masyarakat Sijunjung mengandalkan pertanian dan perkebunan sebagai sistem mata pencarian utama. Sektor pertanian berfokus pada tanaman seperti padi, jagung, dan sayur-sayuran. Sementara perkebunan juga berkembang dengan tanaman seperti karet, kopi, dan kelapa sawit.
Kedua sektor ini menjadi tumpuan hidup masyarakat yang mengelola lahan mereka dengan cara tradisional. Namun seiringnya berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam sistem mata pencarian di Sijunjung. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ini antara lain perubahan iklim yang mengganggu hasil pertanian, perkebunan, infrastruktur yang memperlancar distribusi barang dan membuka akses ke pasar, serta teknologi baru yang mengubah cara bertani dan berkebun. Selain itu, kesuburan tanah yang menurun dan kebutuhan akan pendapatan yang lebih stabil membuat sebagian masyarakat beralih dari pertanian tradisional ke sektor lain seperti pedagang dan industri. Setelah terjadinya perubahan, sistem mata pencarian di Sijunjung mengalami perkembangan signifikan. Perkebunan modern melalui perkembangan pusat dengan komoditas seperti kelapa sawit dan karet berkaitan dengan dukungan teknologi dan pemerintahan pasar yang meningkat. Sementara itu, dalam sektor pertanian, masyarakat mulai mengadopsi cara bertani yang lebih modern, menggunakan teknologi seperti irigasi dan pupuk kimia untuk meningkatkan hasil pertanian. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat Sijunjung mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman meski tetap mempertahankan beberapa elemen tradisional dalam cara hidup mereka.